malam minggu bukannya pacaran malah cowok kita pada latihan band. Bosan banget di Juliet. Lo tahu nggak cerita di balik foto ini? Apaan tuh? Kok serem? Jadi ada seorang ibu dan anak perempuannya yang pergi ke Target. Target itu kayak toko serba di dalam mall gitulah. Mereka ke sana karena anaknya perlu beli baju buat sekolah, sedangkan ibunya mau nyetok makanan buat sehari-hari. Hah? Nyampe di sana mereka misah. Anaknya ke bagian fashion karena mau pilih baju kan. Ibunya ke bagian makanan. Biar gercep ya? Udah dapat bajunya, si anak nyamperin mamanya, terus laporan. Mah, tadi ada tante aneh, deketin aku. Dia bilang, dia pengen punya anak kayak aku. Mungkin anaknya gemoy kali. Kelar belanja, jalanlah mereka ke kasir. Tapi tiba-tiba si anak nunjuk. Mah, itu loh tante aneh yang aku ceritain tadi. Pas mamanya nengok, ternyata itu patung manekin doang. Jadi mamanya cuma ketawa sambil geleng-geleng. Lagian ada-ada aja. Giliran mau bayar, si anaknya bilang, Ma, aku kebelet pipis. Jadi mamanya suruh dia ke toilet sendirian. Terus? Gak lama setelah itu, anaknya ngechat. Dia bilang tante aneh tadi ada di toilet. Cuma mamanya kan lagi riweh. Mamanya mikir, ini anak bercanda mulu. Singkat cerita beres nih urusan mamanya. Akhirnya mamanya nungguin depan toilet. Cuma udah lewat dari 10 menit, kok gak keluar-keluar anaknya? Waduh. Karena khawatir, mamanya masuk ke dalam toilet. Dicekin satu-satu biliknya. Dikiranya anaknya masih main-main, ngumpet gitu. Tapi di satu bilik toilet, mamanya nemuin handphone anaknya jatuh di lantai. Pas diambil dan diperiksa, dia nemu foto ini. Ditangkap beberapa menit sebelum anaknya hilang tanpa kabar. Serius? Kasus ini benar-benar heboh sampai polisi ikut turun tangan, tapi hasilnya nol. Hah? Jadi anaknya belum ketemu sampai sekarang? Pelajaran kita sudah selesai, kalian boleh pulang. Maunya juga gitu, tapi di luar hujan, Bu. Takut amat, kayak bisa berubah jadi mermaid aja kalau kena air. Iya dong, jadi Ariel biar bisa dekat sama pangeran ganteng. Kamu tahu nggak, kisah asli Ariel tidak seindah dongengnya. Masa sih, Bu? The Little Mermaid diangkat dari novel karangan Hans Christian Andersen pada tahun 1836. Dalam versi aslinya, Ariel bernama Putri Marina. Diceritakan Putri Marina menyelamatkan seorang pangeran yang kapalnya karam oleh badai. Iya. Dia jatuh cinta pada pangeran yang tampan dan ingin hidup di darat. Jadi dia pergi ke penyihir laut untuk membuat kesepakatan. Marina pun menukarkan suaranya dengan kaki. Lalu penyihir memberi syarat. Apabila dalam waktu 3 hari Marina tidak dapat membuat pangeran menciumnya dengan tulus, maka ia akan hilang, berubah menjadi gelembung di lautan. Terus? Setelah itu, Marina memang mempunyai kaki, tapi ketika ia berjalan, telapaknya terasa sangat sakit, seperti disayat hingga berdarah. Ia juga dibekali pisau belati, yang ia sembunyikan baik-baik di balik rambutnya. Buat apa? Kalau ada yang mengetahui identitasnya, demi keamanan bangsa lautan, dia harus melenyapkan orang itu. Hah? Tapi selama di daratan, Marina tidak dapat berbicara. Pangeran pun salah sangka kalau yang menyelamatkan nyawanya adalah putri dari kerajaan seberang dan memutuskan untuk menikah dengan putri tersebut. Sedih banget. Akhirnya, waktu Marina pun habis. Marina yang patah hati mengambil belati, lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Kemudian berubah menjadi gelembung di lautan. Mirisnya, sang pangeran baru mengetahui semua kebenaran tentang Marina setelah Marina pergi untuk selama-lamanya. Ternyata gelap banget. Hai guys, hari ini gue bakal ngajarin kalian gimana caranya bikin POV. So, nonton sampai habis. Pertama, tulis skrip. Tuang ide kamu jadi cerita. Kedua, siap-siap. Ini tergantung dari berapa banyak karakter yang bakal main dalam POV kamu. Prosesnya dari make up, ganti atribut kayak wig dan baju, terus pakai properti. Kenapa skrip penting banget? Karena itu bisa sangat mengefisiensi waktu kalian. Kalian jadi tahu apa yang harus kalian lakukan. Soalnya semuanya udah tersusun rapi. Jadi kalian punya patokan dan tinggal eksekusi. Ketiga, hafalin dialog dari karakter masing-masing. Keempat, rekaman. Ini diambil per karakter, satu-satu sampai selesai. Kelima, edit pakai CapCut. Pilih hasil rekaman tadi yang kita sebut dengan mentahan. Susun video sesuai urutan. Di sini juga kalian bisa buang background dan ganti sama background yang kalian mau, misalnya latar sekolah kayak gini. Lanjut dubbing atau pengisian suara. Oh iya, kenapa suara aku bisa beda-beda? Aku pakai voice effect ya dari TikTok. Jangan lupa masukin teks. Jadi orang bisa baca seandainya ada kata-kata kita yang kurang jelas. Kalau udah selesai tinggal diekspor ke TikTok. Posting deh. Jadi sekarang kalian tahu kan, untuk membuat satu video POV yang durasinya paling cuma 1-2 menit, aku butuh waktu dan effort yang seperti ini. So please, buat kalian yang masih suka gabungin video aku sama ASMR, tolong cepet-cepet tobat dan berhenti. Karena aku tuh jadi macet, dan video aku jadi sepi. Jujur aku sedih banget. Aku capek. Dan ini bikin aku jadi gak semangat. Syuting sama edit berjam-jam. Guys, kalau kalian lihat video aku digabungin sama video ASMR, tolong banget di skip ya. Kalian nontonnya di akun official aku aja, Sang Santi Fabel, oke? Thank you.
Apa aku berhenti jadi kreator POV aja ya? Oke, minta jemput dulu. Coba minta jemput mama deh sekali-sekali. Sama papa sempat SD kutub mencair baru jemput. Halo, Ma. Jemput. Ya, tunggu. Wih, kok cepat betul, Ma? Dijemput lama salah, dijemput cepat salah. Lama-lama gak mama jemput kamu nih. Ah, iya. Janganlah Ba marah-marah. Ya udah, ayo cepat turun. Ya ampun, belum naik Ba aku, Ma. Kau udah disuruh turun, Ba. Mampir beli rambutan dulu ya. Ini berapa sekilo? 50.000 itu, Bu. 30.000 ya. Perasaan tadi cuma beli rambutan. Kok lamanya kayak ngantri bakso? Udah, ayo. Aduh, akhirnya bisa cepat-cepat sampai rumah. Mampir ke Dubai dulu ya, beli kerupuk. Ma, kita mau pulang ke rumah. Kok malah ke akhirat, Ma? Udah, diam dulu kamu situ. Mas, bensin 20.000 di blender, gak pakai topping. Bensin kok di blender? Aduh. Aku nggak tahan. Jangan dilepas Juliet, kamu tahu kan kalau nggak senyum kita bakal koit dong. Koit dong. Kamu tenang aja Snow, aku akan ingat untuk selalu senyum. Au, sakit. Lin, kamu nggak senyum? Kode merah. Lin, senyum Lin. Roslyn. Kamu cantik banget kalau senyum Juliet. Makasih. Apa? Tifa, koit dong. Koit dong. Kavian, mereka memantau kita. Ayo senyum Kak. Kode merah. Gimana caranya aku bisa senyum? Kakak. Juliet. Sayang, hari ini senyuman kamu kurang lebar ya. Nih, Makasih Snow. Syara, mama kamu udah nggak ada. Juliet, terusan mamaku. Koit dong. Koit dong. Syara, coba pakai ini supaya kamu bisa senyum. Apa gunanya? Aku mau nyusul mama aja. Syara, teman aku cuma sisa kamu. Kode merah. Aku nggak bisa kehilangan kamu juga. Please, ya. Syara. Aku senyum kok. Aku senyum. Peringatan. Peringatan. Tapi kakakku nggak dapat peringatan. Teman-teman aku juga enggak. Pacar kamu pasti sedih kalau kamu nggak nurut. Snow. Dia adalah pencipta protokol senyum. Juliet, mana senyummu? Jadi ini semua ulah kamu. Ih, Aku cuma mau kamu bahagia. tapi nggak gini caranya. Kamu gak punya siapa-siapa di dunia ini. Cuma aku yang sayang. Selamat tinggal. Aku ngelakuin semua itu buat kamu sayang. Harusnya kamu berterima kasih dong. Kok bisa? Jadi, ayo senyum. Enggak, jangan kesini. Jangan. Sesuai dugaanku, kalau kamu diam senyum gini kan, cantik seperti boneka. Jadi gimana punya Snow? Kalian nikah udah hampir mau sebulan loh. Masa belum pernah? Itu, Kenapa? oh, Ma, aku rasa Snow belok deh. Apa? Alamak. Aku dengar dari mama, kamu bilang aku belok. Sekarang biar aku tunjukin seberapa lurus aku. Gimana nih? Ada bel. Ya. Koko Snow. Oh, dia. Aku Luna, adik angkatnya Koko Snow. Juga kekasih masa kecilnya. Kamu? Aku. Dia Juliet, istriku. Oh, kok aku nginep di sini boleh nggak? Sorry tapi kita Boleh Luna, ayo masuk. Aku bikinin minum dulu ya. Kalian santai aja ngobrolin masa lalu kalian yang indah. Koko nggak kangen sama Luna? berisik. Lo nggak liat apa kalau istri gue cemburu? Dia gemes banget kalau lagi begitu. Aska, cepat siapkan tas baru untuk Nyonya. Ini adalah koleksi terbaru dari brand favorit Nyonya. Koko, ini kopinya Snow. Aduh, dingin kok. Kalau lo lari maraton keliling kompleks pasti nggak dingin lagi. Ih, kamu nggak peka banget sih. Nih Luna. Makasih Koko. Juliet, sekarang aku yang kedinginan. Tanggung jawab. Angetin aku di kamar. Kok jadi gini? Ih, lihat aja nanti.
Luna, ngapain Cece kesini? Mau pamer kemesraan lagi? Justru aku mau kalian kembali deket. Beneran? Kalau gitu, ayo kita kerja sama. Tos. Aku harus ngapain, Ceh? Aku punya rencana bagus. Jadi kamu... Aduh, kepalaku kok pusing banget ya? Kamu pikir aku bakal tertipu dengan jebakanmu lagi? Kita lihat aja. Apakah Kosno masih mau sama kamu setelah ini? Kok Kosno? Tadi aku lihat Cece Juliet sama cowok lain di parkiran. Terus aku ditampar. Katanya aku nggak boleh laporan sama Koko. Lo ngomong apa? Tuh aku bilang apa? Mereka masuk ke hotel kan? Why? Snow. Juliet, kamu gak apa-apa kan? Beraninya lo megang istri gua. Koko jelas-jelas saja selingkuh sampai tega mukul aku gini. Lo jangan bohong Luna. Kalau emang bener Juliet yang mukul lo, rahang lo udah pasti geser. Apa? Kepalaku. Ayo kita pulang, istriku. Menarik. Siapa nama anak itu? Juliet, Nona. Wajahnya mirip sekali denganku. Jadi dia yang menggantikan posisiku, menikah dengan pemilik Stormfront Group. Kami sudah memberikan imbalan sesuai dengan perintah Anda. Oh, malang sekali. Dia menggidapkan kerotak. Pemuda tinggal menghitung hari. Terus pantau mereka. Baik, Nona. Karena permainan ini baru saja dimulai.